إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما كما نسأله جل وعلا أن يتولانا في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا ممن إذا أوتي شقاء وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah pada pagi ini kembali kita bisa dipertemukan dalam majelis ilmu, majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin, dijadikan wasilah turunnya rahmat, ampunan, dan mudah-mudahan menjadi wasilah raf'ud darajat, diangkatnya derajat kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam dilimpahkan, dicurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita melanjutkan Kitabus Shalah, babu sholatil kusuf, bab salat gerhana. Al-Hafidz penulis rahimahullahu taala dalam kitab Bulughul Maram di penghujung atau di akhir dari bab ini, yakni bab salat gerhana, beliau masukkan dua hadis yang secara umum memiliki keterikatan dengan bab. Hadis pertama berkaitan dengan ma yuqalu 'inda hububir rih, apa yang harus diucapkan oleh seorang hamba apabila terjadi tiupan angin kencang. Ya, apa yang harus diucapkan oleh seorang hamba ketika mendapati tiupan angin kencang. Karena angin sejatinya di satu sisi membawa dan mendatangkan rahmat, keberkahan, di sisi yang lain angin adalah tanda turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana insyaallah taala kita akan sama-sama mengkaji, mentadabburi juga bagaimana kisah umat terdahulu, yaitu kaum Nabi Saleh, kaum Samud, demikian juga kaum Ad,
Allah binasakan dengan tiupan angin. Sebagaimana Allah Rabbul Alamin sebutkan di dalam Quran surah Al-Haqqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Haqqah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah mal haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Fa amma Thamud fa uhliku bil taghiyah wa amma 'Adun fa uhliku بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Sampai ayat 8. Allah Rabbul Alamin dalam ayat ini menegaskan Al-Haqqah. Al-Haqqah salah satu nama daripada hari kiamat, yang sejatinya kita akan menghadapinya. Dan kata para ulama, sesuatu yang akan datang itu dekat. Sesuatu yang akan datang itu dekat. Oleh karena itulah kenapa hari kiamat itu salah satunya adalah namanya as-sa'ah, yang artinya kalau bahasa secara harfiah, literasi bahasa Arab, as-sa'ah itu jam. Itu jam. Artinya menggambarkan bahwa hari kiamat itu sesuatu yang dekat, sangat dekat dengan kita. Sehingga Allah Rabbul Alamin menegaskan iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Hari kiamat itu telah dekat, bulan pun telah terbelah. Ditegaskan juga dalam hadis Nabi SAW, bu'istu was-sa'ata kahatain, kata Rasulullah SAW, sambil beliau mengisyaratkan dua jemari beliau antara sababah wal wusta, antara jari tengah dengan dapat telunjuk. Aku diutus dengan atau bersamaan hari kiamat itu seperti ini, kata beliau. Artinya menggambarkan isyarat kedekatan hari kiamat. Dan Rasulullah SAW telah meninggalkan kita kurang lebih sekitar 14 abad yang lalu. Ya, beliaulah yang sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan hal tersebut, bahwa hari kiamat itu, diutusnya aku ini dengan hari kiamat itu sangat dekat seperti ini, kata beliau. Baik kedekatan antara telunjuk dengan jari tengah ataupun tingginya hanya setengah daripada ruas, sebagaimana diisyaratkan. Nah, setengah ruas itulah yang barangkali sisa waktu antara kita dengan hari kiamat. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Kita memohon kepada Allah penjagaan, perlindungan. Dan Allah Rabbul Alamin juga menegaskan di surah Maryam, ya, seingat saya ayat 81 atau 82 atau 71, yang bisa dilihat nanti surah Maryam, bahwa wa in minna illa wariduha, sesungguhnya kita pastilah akan melewatinya. Di dalam hadis Nabi SAW, Rasul SAW menegaskan bahwa setiap diri kita akan melewati neraka Jahannam, ya, akan melewati neraka Jahannam. Fa'in ijtaza, apabila diperkenankan, dipersilahkan untuk lewat, maka najah, dia selamat. Di hadis Nabi Rasulullah, sebagaimana dituturkan oleh Imam Ibnu Katsir. Fa'illa, jika tidak, maka ihtabasa, maka tertahanlah di dalam neraka Jahannam tersebut. Istilahnya kalau kita jawazus safar itu paspor, ya. Jawazus safar itu paspor. Setiap diri kita pasti akan mampir terlebih dahulu ke dalam neraka. Nah, ada di antara
kita yang dipersilahkan untuk hanya sebatas lewat saja, persilahkan. Yang selanjutnya masuk ke dalam surga. Ada juga di antara kita yang justru tertahan. Sallallahu ta'ala na'afiyah. Tertahan sejenak di mana? Di dalam api neraka. Sesuai dengan kadar amal tentunya di dunia. Ya. Disebutkan di hadis Nabi SAW bahwa di antara hal perkara yang bisa menjadikan kita dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas lewat di neraka itu hadis Nabi SAW, man naffasa an mu'minin kurbatan kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan yaumal qiyamati. Ya. Barang siapa yang berusaha untuk melepaskan belenggu atau kesulitan seorang hamba di dunia, seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan kesulitan dia di hari kiamat. Kemudian waman satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang berupaya untuk menjaga, melindungi aib seorang mukmin, maka Allah akan melindunginya di dunia dan di akhirat. Waman yassara 'ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Para ulama tafsir hadis menafsirkan man yassara 'ala mu'sirin itu salah satunya adalah ad-dain, bab utang. Kata mereka, ya, menukil hadis-hadis Nabi SAW sebagaimana diisyaratkan oleh Syekh Abdullah ibn Salih al-Fauzan dalam kitab sama Manhatul Alam juga, nanti di penghujung Kitabul Jami, yang secara umum sejatinya sudah dibahas di sini ya. Masya Allah. Nah, udah hitungan tahun. Subhanallah. Disyaratkan, dikatakan di situ bahwa di antara hal yang bisa menyelamatkan kita sekaligus kita dipersilahkan untuk hanya sebatas lewat saja di neraka adalah memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang kepada kita. Bisa jadi ditangguhkan atau sampai diputihkan. Yang berat diputihkan. Dibebaskan. Dan banyak asar disebutkan di situ. Ya. Bahwa ketika seseorang memiliki piutang di orang lain, maka dia katakan, dia mengutus budaknya atau suruhannya, ijtaza lahu, bebaskan dia, jadi persilahkan dia gitu. La'allallaha ya, ijtaza bina, mudah-mudahan Allah kelak mempersilahkan, jadi membebaskan kita. Fajtaza Allahu lahu wa fajtazallahu lahu. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan dan mempersilahkan dia masuk ke dalam surga hanya sebatas lewat saja di neraka. Nah, itu disebutkan. Itu salah satunya saja ya. Bentuk istilahnya perizinannya. Paspor, jawazus safar. Baik. Assalamualaikum. Fa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana kaum Thamud dan kaum 'Ad Allah azab. Syekh As-Sa'di dalam Taisir Karimir Rahman di tafsir Kalami Al-Mannan, beliau mengatakan ثم ذكر نموذجا من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة فيها. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, menampakkan contoh, memberikan contoh mereka yang diazab langsung di dunia. Wa huwa ma ahlahu min al-'uqubatil balighati bil umabil 'atiyah faqat. Kazzabat Samud. Telah mendustakan kaum Samud, hum al-qabilah al-masyhur, satu kabilah yang terkenal masyhur,
sukanul hajar, penduduk batu, karena keistimewaan mereka adalah memahat batu. Batu, gunung-gunung tinggi itu dipahat untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Kemudian Allah utus Salih, Nabi Salih, alladzi arsalallahu ilaihim rasulahu Salihan alaihi salam, yang kemudian Allah mengutus Nabi Salih alim kepada mereka. Yanhahum amma hum alaihi minasyirki. Nabi Saleh mencegah mereka, menghalangi mereka dari perbuatan syirik. Wa ya'muruhum bit-tauhid, memerintahkan kepada tauhid. Faraddu da'watahu, mereka menolak dakwahnya. Wa kadzdzabuhu, mereka juga mendustakan. Ini sya'nul mutaqaddimin. Ini adalah perbuatan terdahulu, ya, sebagaimana disebutkan, diisyaratkan juga di surah An-Naba, ya, bagaimana Allah Rabbul Alamin mengadab orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Al-awwalin wal akhirin, terdahulu dan juga orang-orang yang akan datang yang serupa dengan mereka, sikap mereka itu mendustakan. Kemudian faraddu da'watahu wa kazzabuhu, mereka tolak dakwahnya, mendustakannya, bahkan wa kadzdzabu ma akhbarhu, mendustakan apa yang diberitakannya tentang hari kiamat. Wa hiya al-qari'ah atau al-haqqah. Demikian pula Ad, sukanu hadrul maut, penduduk hadrul maut. Ad, kaum Ad, itu kaum Nabi siapa? Nabi Hud alaihissalam. Arsalallahu ilaihim Hudan alaihissalam, alaihissalatu wassalam, yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu fakadzabuhu. Nabi Hud menyuruh mereka agar beribadah saja kepada Allah, mereka dustakan pula. Wa kadzdzabu bima akhbara bihi, mereka dustakan pula apa yang diberitakan oleh Nabi Hud minal ba'tsi, tentang hari dibangkitkan. Fa ahlakallahu ta'ifataini bil halaki al-mu'ajjal, maka Allah turunkan, binasakan azab kepada mereka al-mu'ajjal, yang disegerakan. Bagaimana azabnya? Fa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah, adapun kaum Thamud Allah binasakan bit-taghiyah, ay sayhatul 'azimah, angin. Sayha al-'azimah, angin kencang. Al-fadhi'ah allati in sada'at minha qulubahum, yang dengannya qulubahum, hati-hati mereka itu apa sih? Copot, jantung mereka itu copot. Wa zahaqat lah arwahahum, mencabut ruh-ruh mereka. Fasbahu mauta, sehingga akhirnya mereka mati. La yura, tidak tampak, illa masakinuhum wajisuhum, yang nampak adalah hanya rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka, wajisuhum, dan mayat-mayat mereka, bangkai-bangkai mereka. Nah, ini adalah gambaran angin yang tidak membawa barokah tapi menjadi azab dan keberkahan. Jadi sekali lagi, angin itu ada dua. Satu, angin yang membawa rahmat dan keberkahan. Yang kedua adalah angin yang berupa apa? Angin berupa azab dan juga kebinasaan, sebagaimana terjadi kepada kaum Tsamud. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum Tsamud Allah binasakan birihnya, angin juga, hubub. Laha sautun ablagh, memiliki suara yang sangat kencang, min sautir ra'd, lebih keras daripada gemuruhnya apa itu? Petir. Al-qasif. Atiyatin, fi sarsaratin atau fi sarsarin atiyah, ay atat ala khazaniha, ay ala qawli kathir min al-mufassirin, aw atat ala adin.
wa zada 'alal haddi kama huwa sahih. Ini melampaui batas sebagaimana tafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata beliau ketika menafsirkan atiyah, atat alaihim bi ghairi rahmatin, datang kepada mereka bukan sebagai rahmat wala barakah, juga keberkahan. Wa qala ghairi atat alal khazanati fa kharajat bi ghairi hisab. Sebagai azab untuk mereka. Sakharaha alaihim, Allah datangkan kepada mereka itu sab'a layali wa thamaniyata ayyamin, 7 malam 8 hari, kawamin mutatabi'atin masyaim, jadi secara sempurna sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imam Mujahid dan yang lainnya. Wallahu a'la wa a'lam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini muqaddimah seputar angin, tiupan angin. Ma yuqalu 'inda hububir rih, apa yang harus dibacakan oleh seorang mukmin, seorang muslim ketika angin datang. Mengingat pada dasarnya kita, atau pada dasarnya asalnya terangkat dari kita ilmu terkait hakikat daripada angin itu. Apakah membawa rahmat, keberkahan, atau justru sebaliknya. Hal ini juga pernah terjadi kepada umat terdahulu. Saya nggak ingat umat siapa, tapi antum lihat saja bahwa mereka melihat apa? Melihat awan, kumpulan awan, setelahnya mereka tertahan dari hujan, kemudian melihat gumpalan awan. Kata mereka, hadza 'aridum mumtiruna. Ini adalah tanda turunnya hujan. Mereka menganggap itu adalah bagian daripada rahmat dan keberkahan. Justru apa? Dibantah oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, bal masta'jaltum bih. Akan tetapi itu adalah azab yang disegerakan, dan ternyata benar. Nah, nanti hadis kedua baru masuk ke tahapan zalzalah atau gempa, sesuai dengan tema yang kita angkat. Ya. Apa yang sikap seorang mukmin apabila gempa terjadi, ya, itu ya tema yang kita angkat insyaallah. Baik, kita masuk di hadis pertama. Ma yuqalu 'inda hububi ar-rih. Apa yang harus dikatakan atau diucapkan oleh seorang hamba apabila ada angin kencang. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qol, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran, yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarkan dia tentang tafsir atau takwil. Sehingga kunyah beliau turjumanul Quran, terjemahnya Al-Quran. Qala ma habbat rihun qattun, tidaklah angin meniup atau tidaklah angin bertiup illa jasan Nabi SAW ala rukbataihi, kecuali Nabi SAW menggenggam kedua lututnya. Menunduk ya, sambil memegang apa? Lutut. Wa qala, dan beliau membaca, Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha 'adzaban. Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha 'adzaban. Ya Allah,
jadikanlah ia angin rahmatan sebagai rahmat, wala taj'alha adzaban, dan janganlah engkau jadikan ia sebagai azab. Allahumma ij'alha rahmatan wala taj'alha adzaban. Nanti untuk menghafalnya nanti tahan dulu ya. Nanti kalau sudah saya syaratkan untuk menghafal silakan. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya menilai hadis ini dhaif. Hanya saja nanti ada hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim terkait dengan doa ini. Jadi yang kita tekankan untuk dihafal riwayat Imam Muslim ini. Ya. Memang lebih simpel ini. Akan tetapi riwayatnya dianggap dhaif. Rawahu Syafi'i wa Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i ya, dalam musnadnya. Demikian pula dalam Al-Um. Ya, Imam Syafi'i dan Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani di Al-Kabir, Imam Asy-Syafi'i di Musnad dan di Al-Um. Kalau di redaksi yang lain, Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha 'adzaban, seperti yang di atas. Ditambah Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai riyahan. Riyah itu jama' dari rih, angin. Hanya saja riyahan sebagaimana nanti dikatakan oleh Asy'ari, riyahan itu angin yang membawa keberkahan. Kalau rih dengan bentuk mufrad bermakna azab. Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Demikian. Hadzal haditsu dhaifun jiddan. Hadis ini dianggap dhaif sekali, jiddan. Ya. Saya tidak bahas untuk para perawi hadis ya. Hanya saja kesimpulannya bahwa hadis ini dianggap untuk derajat hadis dianggap dhaif, atau bahkan tadi dikatakan dhaif jiddan. Dan tentu ada kalam penilaian para ulama, ada pendapat Imam Muslim, Imam Al-Bukhari, ya, kemudian Imam Abu Hatim, Yahya Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, Imam An-Nasai, dan ini adalah kibar para ulama yang memberikan penilaian terhadap hadis ini dengan dhaif. Al-haditsu dalilun ala ma yanbaghi an yuqala inda hububir rih. Hadis ini dalil apa yang harus dibacakan oleh seorang muslim ketika terjadi hububur rih, tiupan angin. Di hadis ini dalil bacaan yang harus dibaca oleh seorang muslim apabila terjadi tiupan angin kencang. Lianna ar-riha, ini pembahasannya, bilafdil ifradi la ta'ti illa bil azabi. Karena angin jika datang dengan bentuk mufrad, bukan jamak, mufrad tunggal, bukan jamak majemuk, la ta'ti illa bil adabi, tidak datang kecuali maknanya adalah azab. Seperti surah Al-Qamar ayat 19, Al-Qamar ayat 19, Allah berfirman, inna arsalna alaihim rihan sarsara, rihan sarsara, sesungguhnya kami datangkan, utus kepada mereka angin sarsara. Hampir mirip dengan surah Al-Haqqah tadi kan. Fa amma Tsamud fa ahliqu bit-taghi wa amma 'adun fa ahliku birihin sarsar, birihin sarsar, sama, rih azab.
tadi surah Al-Haqqah, Al-Qamar, surah Al-Haqqah, Az-Zariyat juga ayat 41. Idh arsalna alaihimur rihal aqim. Rihal aqim. Ketika kami mengutus kepada mereka rihal aqim. Sekali lagi, kalau bentuk mufrad maka maknanya adalah azab. Adapun riyah bentuknya adalah jama', fa innaha basyairu khairin. Kalau bentuknya adalah riyah, jama', majemuk, maka maknanya adalah berita baik. Berita baik. Seperti surah Al-Hijr. Al-Hijr 22. Wa arsalna ar-riyaha lawaqih. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha. Riyah. Surah Ar-Rum ayat 46. Wa qala ta'ala wa min ayatihi, termasuk tanda-tanda kekuasaannya, an yursilar riyaha mubasyiratin. Allah turunkan riyah, angin, mubasyiratin, membawa kabar gembira. Selanjutnya wal haditsu dhaifun kama taqaddama. Hadis ini dhaif sebagaimana telah disampaikan tadi. Walakin warada an Aisyata, hanya saja ada hadis yang datang dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, berkata, dan ini sumbernya adalah Sahih Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza usifatir rihu atau asafatir rihu, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya angin, qala, membaca, angin kencang ya, Allahumma, nah ini boleh dihafal ya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Kita ulangi ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha. Terus wa khairu ma ursilat bihi. Wa khairu ma ursilat bihi. Wa khairu ma ursilat bihi. Wa a'udzu bika min syarriha. Nah, kita lanjut. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Hampir mirip dengan yang di atas ya, dengan kebaikan dan keburukan. Wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Wa syarri ma ursilat bihi. Saya ulangin di penggalan kedua ya. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi atau bih. Saya ulangi dari awal. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bihi. Ma ursilat bihi, sama segitu. Terus sekarang berlindung dari keburukan. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ursilat bihi. Sama, hampir sama, hanya saja dibalikan kebaikan dan keburukan.
Saya kasih waktu deh 2 menit. Apalkeun. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Hah, sok sa nu bade nyobian. Acung. Tes. Nah, sok mak. Nah, tutup buku. Ya, wa khairu ma fiha. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, alhamdulillah. Satu untuk semua, firaku ya mah. Satu untuk semua enggak kan ya? Pak, silakan Pak. Lanjut. Wa khairu ma ursilat. Masya Allah. Min syarriha. Wa syarri ursil. Masya Allah, barakallahu fiik. Beda kalau nggak dites mah. Kalau sudah dites mah beda. Kuat insya Allah. Ada lagi? Nah, silakan, Akni. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Calon. Ibu-ibu hafal? Sok sareng. Sareng rukhsah ibu-ibu. Sok sareng Bu, mangga. Wa syarri ma ursilat bihi, insyaallah. Bareng. 1 2 3. Allahumma inni wa syarri ma ursilat bihi syarri ma ursilat bihi. Alhamdulillah. Demikian, alhamdulillah beres 1. Ini doa dipakai ketika ada tiupan angin kencang. Inilah tuntunan Rasulullah SAW. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat atau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Kita masuk di pembahasan berikutnya, dan ini tema yang diangkat sejatinya, sikap seorang mukmin menghadapi gempa. Hukmus salat 'inda zalzalati wa sifatiha. Hukum salat gempa. Jadi ada istilah salat gempa. Ada sejatinya salat apa? Gempa. Ya ini jarang diangkat. Padahal Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengangkat ini. Ada sholat gempa sebagaimana sholat gerhana. Bahkan tuntunannya ada. Hanya saja silang pendapat para ulama itu sesuatu yang wajar, khilafiyah. Ini karena ini termasuk masail fiqhiyah, ijtihadiyah, silang pendapat. Sahih tad'if sesuatu yang wajar. Akan tetapi asalnya ada, masalahnya ada gitu loh.
Inilah yang barangkali yang ingin kita angkat pada kesempatan pagi ini. Hukmus salati 'inda zalzalati wa sifatiha. Hukum salat ketika terjadi gempa dan tata caranya. Atau sifat salatnya itu seperti apa gitu loh. Wa anhu, kita masuk ya. Dan dari beliau pula, yakni dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu shalla fi zalzalatin 6 raka'atin. Bahwa beliau salat fi zalzalatin, beliau salat ketika terjadi gempa 6 raka'atin wa 4 sajadatin, 6 kali ruku, 4 kali sujud. 6 kali ruku, 4 kali sujud. Kalau dikembalikan ke sholat gerhana kan 2 rakaat dengan berapa kali ruku? Rukunya 4, sujudnya 4. Nah ini gambarannya seperti itu, hanya saja rukunya berapa di sini? Rukunya 6, sujudnya 4. Jadi jumlah rakaatnya tetap 2, tapi rukunya berapa? Berarti setiap rakaatnya 3 berarti. Tuh. Wa qala hakadha salatul ayati. Kata beliau, yakni Ibnu Abbas, demikianlah salatul ayati, salat tanda-tanda kebesaran Allah. Disebutnya salatul ayat. Salatul ayat. Nah. Ini perkataan Abdullah ibn Abbas. Sebagaimana disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi kepada Abdullah ibn Abbas. Salatul ayat sebutnya. Nah, hadis yang kedua masih di masalah ini, fasal ini. Wa dzakara Syafi'i an Ali ibn Abi Thalib. Jadi asar tentang salat itu bukan saja dari sahabat Abdullah ibn Abbas saja, tapi juga dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Mislahu, seperti itu pula. Ya, tata cara pelaksanaannya 6 raka'atin wa 4 sajadat, 6 kali ruku, kemudian 4 sujud. Duna akhirihi, tanpa akhirnya, atau hakada salatul ayat, enggak ada kalimat itu. Kata Imam Al-Baihaqi tadi sebagaimana dikatakan, itu adalah kepada Abdullah bin Abbas. Baik. Nah, ini barangkali 2 hadis yang dijadikan sandaran pijakan. Walaupun ini adalah athar dari siapa? Abdullah bin Abbas, kemudian Ali bin Abi Thalib. Wa hadzal atharu, nah, ini ada penilaian di sini. Dianggap hadis ini memang termasuk dhaif. Ya nafihi man lam yusamma wa huwa munqati', karena ada seorang perawi yang tidak bisa disebutkan, bahwa munqati' dianggap terputus. Oleh hadza qala, kenapa? Naam. Tuh. Jadi kalau saya bacakan Ibnu Abbas dulu ya. Wa ma hadisu Ibnu Abbas faqad akhrajal Baihaqi fi Sunan al-Kubra fi kitabi Salatil Kusuf. Hadis Ibnu Abbas ini keluarkan Imam Al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubra di kitab Salat Kusuf, bab man shalla fi zalzalati bi ziyadati adadir ruku' wal qiyami qiyasan ala salatil kusuf. Bab salat gerhana, bab salat gempa. Bab salat dalam apabila terjadi gempa dengan menambah jumlah ruku. Karena 2 kan ya, jadi 4 berarti ya. Jadi 6. Wal qiyama, dan berdiri, mengkiaskan kepada salat kusuf atau gerhana. Kemudian di riwayat yang lain,
Ibnu Abbas annahu shalla fi zalzalati bil Basrah, di Basrah. Fa'atala al-qunut, berdirinya lama, summa raka'a, kemudian ruku, summa sajada dan sujud, summa shalla tsaniyah, kemudian bangkit untuk rakaat kedua, summa qama fi tsaniyah, fa fa'ala kadzalika fa sarat salatu 6 raka'atin wa 4 sajadah. Jadi dua rakaat, namun berapa ruku katanya? Di masing-masing rakaat itu 3, berarti 6 rakaat dan 4 kali sujud. Kata beliau, hakada sholatul ayat, inilah sholatnya ayat, sholat tanda-tanda kebesaran Allah, gempa. Nggak disebutkan derajat hadisnya lagi. Nah, kalau yang kedua disebutkan, ini atsar dari Ali bin Abi Thalib. Wa hadzal atharu dhaifun, athar ini dianggap dhaif li'anna fihi man yusamfailuhu munqati. Kata Imam Al-Baihaqi, qala Syafi'i walau thabata hadzal haditsu indana an Ali, seandainya ini sabit dari Ali bin Abi Thalib, laqul nabihi, pasti kami akan masukkan, pasti kami akan riwayatkan pula. Wa dha'afahu aidan Nawawi, didhaifkan juga oleh Imam An-Nawawi. Wa qala, berkata, innahu lam yathbut an Ali, ini enggak benar sampai kepada Ali. Jadi asar, dikatakan asar ini adalah asar Ali bin Abi Thalib, itu enggak sah. Imam An-Nawawi. Tapi tadi asar dari siapa? Abdullah bin Abbas, enggak ada kalam di para ulama. Sehingga al-haditsu dalilun ala masyru'iyatis sholati inda hudutsil ayati kazalzalati. Hadis ini merupakan dalil syariat sholat ketika terjadi gempa, kazalzalati. Pokoknya terjadi ayat-ayat kebesaran Allah. Ayat-ayat kebesaran Allah itu banyak ya. Jadi bukan saja gempa, tapi juga luas, tanda-tanda kebesaran Allah itu apa saja sebenarnya. Bisa jadi gunung meletus, kalau kusuf kan sudah tuntunannya sudah jelas itu. Ya, sunnahnya ada. Kalau selain daripada itu tanda-tanda kebesaran kan nggak dijelaskan. Nah, secara khusus zalzalah yaitu gempa. Wahia rajfatul ardi wa tirabuha. Nah, itu gempa gitu. Bergoyangnya bumi gitu. Bergetarnya bumi. Warihus syadidatu ghairul ma'hudati, termasuk angin kencang, angin yang sangat kencang. Wa nahu dzalika, atau semisal itu. Yang semisal itu berarti apa terjadi? Ya tadi seperti apa? Terus mana seterusnya. Banjir bandang, tsunami. Nah, itu termasuk tanda-tanda salat ayat. Wa yu'ayyidu hadza, dikuatkan lagi, tambahkan lagi, Nabi SAW allal kusuf, Nabi SAW mengeluarkan illah, alasan syariat salat kusuf itu min ayatillahi yukhawwifu biha ibadahu. Ya, salat kusuf itu illahnya, alasannya adalah untuk apa? Takhwif. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, kami tidak mengutus ayat, tidak menurunkan tanda-tanda kekuasaan Allah kecuali supaya takut. Fa idza kanatis sholatu tusra' indal kusuf, jika salat itu disyariatkan untuk gerhana, karena gerhana adalah ayat tanda kekuasaan Allah, fa innaha, maka salat itu tusra'u, disyariatkan indah hududil ayat, hudusi al ayat, apabila terjadi tanda-tanda juga kebesaran Allah yang lain. Wa zahiru fi'li Ibni Abbas annahu shalla bihim jama'atan, zahirnya amal atau apa yang ditunaikan Ibnu Abbas ini jamaah, berjamaah. Wa qad akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi min tariqi Salam bin Ja'far anil Hakam ibn Abban. Abu Dawud At-Tirmidzi mengeluarkan dari Ikrimah. Qala qila li Ibni Abbas, ditanya kepada Ibnu Abbas, ba'da sholati subhi, setelah salat subuh, matat fulanah, fulanah telah meninggal, li ba'di azwajin Nabi SAW fasajada.
li ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebagian istri Nabi meninggal, dikabarkan kepada Ibnu Abbas. Fasajada, maka beliau sujud. Qila lahu atasjudu hadhihi sa'ah? Apa engkau sujud, apa engkau salat di waktu ini? Qala alaysa qad qala Rasulullah? Bukankah Rasulullah telah bersabda, "Idza ra'aitum ayatan fasjudu." Kamu jika melihat ayat kebesaran Allah, musibah, maka fasjudu, sujudlah kamu, sujudlah kalian. Fa ayyu ayatin a'dham min dhahabi azwajin nabi? Musibah apa yang paling utama, paling besar ketika apabila apa? Meninggalnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musibah yang paling gede. Makanya ketika sampai kabar kepada Abdullah ibnu Abbas, sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka beliau sholat. Ah, sholat apa isinya? Sholat ayat tadi sebentar. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, beliau menghasankan, demikian pula Imam Al-Baghawi dan Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Hadzal haditsu isnaduhu hasan. Sanad hadis ini hasan. Imam At-Tirmidzi hasan gharib, la na'rifu illa min hadzal wajh. Imam Nawawi mengatakan hadis Abu Dawud, riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi di kitab Manaqib, isnadain sahihain, sanadnya sahih dua-duanya. Wa hadha mushkilun ala qauli Tirmidzi innahu gharibun. Nah, yang menjadikan masalah perkataan Imam At-Tirmidzi hasanun gharib. Illa an yurada bihi min man rawahu Salim ibn Ja'far wa huma syaikha Abi Dawud wa Tirmidzi wa illa falaysa lahu isnadun wahid wallahu a'lam. Wal qawlu bis salati 'inda zalzalatihi wal madhhabul mansus 'alaihi 'indal Hanabilah. Salat ayat, salat gerhana, salat gempa itu nasnya ada di madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ini juga pendapat Zahiriyah. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Pendapat pertama ya. Sebagaimana tadi telah kita isyaratkan, ini masail ijtihadiyah. Silang pendapat terutama dari sisi tashih dan tad'if hadis. Pensahihan dan lemahnya hadis. Pendapat kedua mengatakan anna la yusalliya lizalzalati wala li ghairiha minal ayati siwal kusuf. Enggak ada salat kecuali salat kusuf saja. Mau bencana apapun, kebesaran Allah, tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala apapun, mau gempa, gunung meletus, tsunami atau lain sebagainya, termasuk angin tadi, enggak ada sholat kecuali gerhana saja, sholat gerhana. Dan ini pendapatnya Imam Malik, Malikiyah, Wasyafi'iyah, madzhab Imam Syafi'i, mustadillina bi anna hadhil ayati qad kanat, berdalil dengan bi anna hadhil ayat, berdalil, mereka berdalil bahwasannya ayat atau tanda-tanda ini qad kanat, telah lalu. Walam yunqal anna nabiyya shallalaha jama'atun ghairul khusuf. Artinya di masa Nabi juga pernah terjadi kok. Nabi SAW tidak sholat. Walam yunqal anna nabiyya shallalaha jama'atan ghairul khusuf. Enggak pernah Nabi SAW sholat secara berjamaah selain sholat apa? Khusuf. Jadi hadirin rahimakumullah, barangkali hubungan kaitan dua hadis ini dimasukkan oleh Al-Hafidh dalam pembahasan sholat gerhana, di mana kaitannya erat. Ini semua adalah bagian dari ayat-ayat kebesaran Allah, di mana ya, athar dari Nabi SAW terkait ayat ini, beliau tidak menunaikan sholat berjamaah kecuali sholat kusuf aja. Di masa Nabi zilzal apa itu teh? Gempa itu
Pernah terjadi? Hah? Pernah. Tapi tidak pernah ternukil. Wal qaulul awwalu, tapi dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan kitab Manhatul Alam, beliau lebih menguatkan pendapat pertama. Pendapat pertama, liqawati ma'khadihi, sebab kuatnya sumber. Wallahu taala a'la wa a'lam. Karena begini hadirin rahimakumullah, ini kan asar ini dianggap sahih kepada siapa? Abdullah ibn Abbas. Kemudian coba lihat hukum asal sahabat itu sejatinya semuanya udul. Terlebih ini berkaitan dengan ibadah. Gak mungkin seorang sahabat melakukan satu amalan bid'ah. Nah, kita ini kadang lebih paham kalau tongmol gitunya. Paham ya? Gak mungkin Abdullah ibnu Abbas mengamalkan satu amalan yang dianggap itu perkara baru dalam agama. Tuh. Selain itu juga mengingat para sahabat yang lain juga tidak dinukil di sini. Tidak ternukil. Ada yang menyelisih Abdullah ibnu Abbas. Mengingkari. Maka seakan-akan ini adalah termasuk kategori apa? Ijma juga, kesepakatan. Sehingga oleh karena itu beliau Allah Ta'ala Ibnu Shalih Al-Fauzan lebih menguatkan pendapat pertama, yaitu syariat sholat ayat, kata istilah yang dibawakan oleh Abdullah ibn Abbas terjemah Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhuma. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Berarti ada dua dalam pembahasan ini. Ya. Bahwasannya apabila terjadi ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk sholatul ayat. Kaifiyahnya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Abbas. 2 rakaat dengan seperti percis sholat kusuf, hanya saja rukunya 6 kali, setiap rakaatnya berarti 3 kali ruku dan 4 kali sujud. Wallahu a'la wa a'lam. Jadi kalau kita melihat ada yang mengamalkan ini, kita sudah terbangun di atas ilmu, tahu landasannya. Tuh. Tinggal barangkali kita dikembalikan ke kita. Maksudnya oh iya. Sikap kita bagaimana gitu saja. Baik, saya kira dicukupi ya untuk pertemuan kali ini. Dan kita insya Allah masuk di bab baru sholat kusuf. Sholat istisqa, maaf. Sholat istisqa biiznillah ta'ala, kita masuk di bab baru nanti, sholatul istisqa. Subhanallah, inilah urutan yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar menunjukkan kecerdasan bagaimana para ulama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.